Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam kajian kita Islamic Talk and Civilization Learning Center yang konsen dan fokus untuk mengkaji tentang pemikiran dan peradaban Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang agama dan sains dalam perspektif Islam, bahwa pola hubungan antar Islam dan sains masih sering membingungkan karena adanya kesalahpahaman mengenai istilah-istilah kunci dan kelonggaran pemakaiannya di luar konteks. Islam yang mana dan sains yang mana? Jika yang kita maksud adalah sains yang berbentuk atau yang terbentuk dalam bingkai Islam, maka kita perlu memahami sains sebagai sebuah bangunan teoritis yang terdiri dari 4 unsur, yakni himpunan ilmu pengetahuan, kemudian premis-premis dasar, kemudian metodologi atau metode dan tujuan penelitian, yang kesemuanya mesti diilhami oleh iman dan difahami pada tataran ihsan. Pada kesempatan ini, kita bermaksud untuk menjawab pertanyaan ganda, yakni bagaimanakah cara terbaik untuk merumuskan hubungan antar Islam dan sains, dan bagaimana metodologi yang digunakan untuk kemudian membatasi ataupun menjelajahi wacana ini dari perspektif Islam. Dalam mencoba memberikan tanggapan yang jelas dan cukup komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita harus pertama-tama mengingat bahwa wacana kontemporer tentang Islam dan sains diselimuti oleh berbagai macam persoalan. Banyaknya kekeliruan yang terjadi umumnya bersumber dari kegagalan banyak wacana dalam memberikan definisi yang tepat untuk istilah-istilah kunci yang diperlukan dalam pembahasan soal ini. Karena jelaslah bahwa kedua istilah ini, Islam dan sains, adalah utama bagi keseluruhan wacana, dan karenanya kedua istilah ini perlu didefinisikan dan diterangkan secara lebih jelas. Di samping itu ada kegagalan dalam menerangkan konteks yang tepat bagaimana istilah-istilah ini seharusnya digunakan, mengingat keanekaragaman makna istilah-istilah ini. Dua kegagalan tersebut dapat membawa implikasi yang tidak diinginkan dari wacana sains dan agama, sains dan Islam. Kalau kita melihat kasus-kasus kesalahpahaman yang sering kita jumpai dan sebab-sebabnya, ini perlu diselesaikan secara cepat mengingat sejumlah besar literatur kontemporer tentang Islam dan sains bersifat polemis dan cenderung melanggengkan kesalahpahaman itu, dan cenderung melanggengkan kesalahpahaman. Kalau kita melihat Islam dan sains, bahwa apapun pola hubungan antara Islam dan sains yang akan muncul dalam pembahasan kita sangat tergantung pada apa yang kita maksud dengan istilah Islam dan sains, atau dimensi apakah dari masing-masing konsep ini yang ditekankan. Islam
dan sains. Islam yang bagaimana atau bagian mana dari Islam yang terkait dengan sains? Tentu istilah Islam, kalau kita melihat, mungkin difahami dalam berbagai makna. Istilah Islam ini bagi kebanyakan orang menunjuk pada ajaran normatif agama Islam sebagaimana terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada sejumlah Muslim yang ketika berbicara tentang hubungan antara Islam dan sains bahkan tidak mau menerima hadis dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang biasa kita mengenal dengan ingkarus sunnah. Walaupun tidak semua yang menolak hadis terlibat dalam pembahasan intelektual tentang Islam dan sains. Kelompok ini berdalil bahwa Al-Quran itu, kata mereka, bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan, sedangkan hadis berasal dari manusia. Sehingga otentisitas atau kemurnian keaslian hadis mungkin harus diragukan. Mereka ingin akhirnya bergantung semata-mata pada penafsiran sendiri atas Al-Quran sesuai dengan rumusan mereka tentang hubungan Islam dan sains. Tujuannya, mereka ingin memahami Islam termasuk perspektifnya terhadap sains dengan langsung merujuk pada sumber pertama, yakni Al-Quran, dan tidak melalui perantaran para pewaris Nabi yang merupakan manifestasi historis agama Islam dengan tradisi spiritual, budaya intelektual, dan adanya bukti kemegahan peradaban Islam di masa lalu. Tetapi pendekatan seperti ini terhadap sejarah intelektual Islam kita temukan juga di kalangan umat Islam yang bahkan menerima hadis. Mereka meragukan hadis bahwa telah mengalami berbagai macam distorsi dan mengalami pengurangan-pengurangan seiring dengan perkembangan peradaban. Lalu ada pula golongan yang menggunakan kata Islam tidak hanya untuk merujuk pada ajaran normatif saja, yang kemudian membuka ruang untuk penafsiran yang segar, tetapi juga pada budaya dan peradaban yang karena semua dimensi ini telah termanifestasi dalam keseluruhan sejarah umat Islam. Maka jika Islam dipahami dengan cara ini, maka ia harus juga mencakup budaya intelektualnya di masa lalu, ketika sains pernah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agama, dari Islam. Kalau kita melihat pembahasan mengenai Islam dan sains berdasarkan pemahaman Islam yang lebih luas ini, pasti akan berbeda dari segi cakupan, isi, maupun kedalamannya berbanding pembahasan yang tidak mempedulikan teori-teori dan praktik-praktik tradisi sains dalam peradaban Islam dan bahkan hubungan konsepnya dengan agama Islam itu sendiri. Ini adalah sebuah pendirian yang tercatat dalam pengetahuan sejarah Islam sebagai agama dan Islam sebagai peradaban. Maka pendekatan peradaban atas wacana Islam dan sains ini yang peka terhadap tradisi intelektualnya berpijak pada keyakinan bahwa rumusan yang tersedia mengenai pola hubungan antara Islam dan sains memiliki nilai intrinsik yang membuatnya relevan dengan upaya mencapai tujuan konseptual yang sama bainal ilm wal Islam, antara pengetahuan antara sains dan Islam. Memang ada sebagian orang yang membantah validitas pendekatan ini. Tetapi kalau kita melihat apapun penilaian dan keputusan yang kita ambil terkait dengan relevansi tradisi keilmuan silam bagi wacana kontemporer, sebaiknya didasarkan pada studi objektif yang cermat terhadap rumusan-rumusan silam yang telah dibuat oleh para ulama
dan ilmuwan terdahulu. Karena itu, rumusan yang paling utama berasal dari para ilmuwan praktis terkait dengan keseluruhan pembahasan ini. Kita cukup beruntung memiliki serangkaian panjang ilmuwan muslim di masa lalu yang ahli, yang sangat ahli mendalam ilmunya dalam bidang agama dan bidang lain seperti bidang sejarah, sains, filsafat, astronomi, mantik, dan seterusnya. Kita melihat karya-karya mereka tentang agama Islam dan sains memberikan pencerahan yang sangat besar, sangat berguna, membantu kita hari ini dalam mengartikulasikan hubungan antara sains dan Islam, dalam merespon dan memperjelas sejelas-jelasnya antara Islam dan sains. Ya. Dan ini adalah merupakan kekayaan intelektual Islam, kekayaan sains Islam. Saudara sekalian yang berbahagia, jika kita boleh bertanya Islam mana yang terkait dengan sains, maka kita juga patut mengajukan pertanyaan sebaliknya, bahwa sains yang mana yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini antara Islam dan sains, atau bagian mana dari sains yang berkaitan dengan Islam. Tadi pertanyaannya adalah bagian mana dari Islam yang terkait dengan sains, maka sekarang bagian mana dari sains yang berkaitan erat dengan Islam. Dan pertanyaan ini penting karena sains bukanlah sesuatu yang langsung jelas bagi semua orang. Berbagai pemahaman yang berbeda-beda akan makna sains dalam wacana kontemporer menimbulkan banyak persoalan yang memerlukan klarifikasi. Kalau kita melihat, pertama-tama terdapat silang pendapat tentang penggunaan terminologi. Apakah istilah sains terbatas hanya untuk ilmu pasti atau juga mencakup ranah ilmu yang lebih luas, yakni ilmu-ilmu tentang humaniora dan ilmu-ilmu tentang sosial. Maka beberapa kalangan menggunakan kata ini untuk kedua makna tersebut. Sains dalam konteks ilmu pasti dan sains dalam konteks ilmu-ilmu humaniora dan ilmu sosial. Bahwa mengingat fakta bahwa istilah sains telah digunakan dalam dunia kesarjanaan modern dalam maknanya yang dalam maknanya yang lebih luas dalam disiplin akademik atau ilmiah, maka seperti dalam tradisi Islam di mana istilah Arab ulum, dalam istilah Arab kita mendengar al-ulum, maka kita cenderung menggunakan pemakaian yang lebih relevan untuk kedua peristilahan ini. Lalu lanjut dari itu, ada juga silang pendapat tentang istilah kandungan sains dalam konteks kultural. Apakah isinya bebas nilai atau sangat tergantung pada konteks kulturnya? Dengan kata lain, bahwa boleh jadi hanya ada satu cara melakukan sains dengan karakteristik yang sama selama berabad-abad. Namun, bisa saja terdapat banyak jenis sains, yakni sebanyak peradaban yang pernah ada. Sebanyak peradaban yang pernah ada sepanjang kehidupan ini. Kita melihat bahwa dukungan pandangan bahwa sains modern hanyalah salah satu dari berbagai bentuk sains yang selama ini diketahui oleh manusia. Sains Islam yaitu sains yang tumbuh berkembang dan berbuah dalam peradaban Islam, merupakan salah satu bentuk yang istimewa dari sains itu sendiri. Artinya ketika membicarakan hubungan antara Islam dan sains modern, maka kita akan berurusan dengan permasalahan yang tidak serta-merta sama dengan yang dibahas dalam pembahasan tentang hubungan antara Islam dan sains di dalam peradaban Islam. Di dalam peradaban Islam.
Maka dalam hal ini kita akan membatasi ranah disiplin saintifik untuk mempertimbangkan kita pada sains, matematik, ilmu pasti, kognitif termasuk itu kita bisa dapatkan dari esai-esai, artikel-artikel yang ditulis oleh para sarjana. Kalau kita melihat pembahasan tentang hubungan yang ada antar Islam dan sains, terutama kita sasarkan pada cabang-cabang ilmu, maka penting kita mengingat keterbatasan ruang esai ini. Tidak mungkin kita bisa membahas setiap ilmu satu persatu dalam kaitannya dengan Islam. Selain itu, pada mengurusi rincian spesifik dalam hubungan ini, maka kita akan memusatkan perhatian kita pada prinsip-prinsip utama yang umum bagi kesemua ilmu. Tetapi prinsip-prinsip ini akan memberikan kita gambaran yang jelas tentang hubungan struktur dan inti antara Islam dan sains. Karena sifat sains sebagai disiplin akademik yang memiliki kesamaan karakteristik, kita akan dapat memperoleh bahwa seringkali permasalahan yang kita angkat dan bahas, bahkan yang kita simpulkan, yang kita capai dapat diterangkan tidak hanya untuk konteks ilmu matematik, ilmu pasti dan kognitif, tetapi juga untuk semua jenis sains, untuk semua ilmu. Maksud saya bahwa Islam dan ilmu sains dan Islam dan sains adalah satu kesatuan yang erat kaitannya, di mana Islam sebagai ajaran yang turun dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Adapun sains digali dari peradaban, digali dari dalam bumi untuk kemudian dipertemukan dengan Islam dan sama-sama saling mendukung antara satu dengan yang lain. Bahkan Islam hadir untuk membenarkan baik secara saintifik, secara rasionalitas, secara filosofis, membenarkan khobar sodik itu membenarkan nilai-nilai ajaran agama, khususnya nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dalam upaya kita merumuskan hubungan yang komprehensif antara Islam dan sains, kiranya kita perlu memeriksa struktur keduanya, kemudian mengaitkan unsur-unsur dasar pada kedua struktur tersebut, atau struktur antara satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat bahwa pertama-tama memeriksakan struktur keagamaan, struktur Islam. Menurut sebuah hadis, Islam sebagai agama, ad-din, terdiri dari 5 dimensi: Islam, iman, ihsan. Sifat dari setiap dimensi terlihat jelas, baik dari kandungan linguistik maupun keagamaannya. Islam merujuk pada berbagai bentuk amal tindakan penyerahan diri kepada kehendak Allah SWT, iradah ilahiyah. Dan karenanya, dia merujuk kepada ranah syariah, merujuk kepada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau dimensi etik, dimensi moral, ya, dan legalitas yang menentukan hierarki nilai-nilai perbuatan manusia maupun objek, nilai perbuatan baik, perbuatan itu mendapatkan ganjaran kebaikan, mendapatkan balasan keburukan. Itu Islam. Adapun iman merujuk kepada kebenaran dan hakikat mendengarkan, atau hakikat yang mendasar yang harus diyakini atau dikehendaki. Dan lebih tepatnya merujuk pada hakikat ilahiyah dan hakikat alam serta hubungannya dengan hakikat kemanusiaan. Maka di sinilah letaknya ranah teologi, kosmologi, psikologi, ranah nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Al-iman. Adapun ihsan adalah pengalaman Islam dan pengejawantahannya atau pengejawantahan al-iman yang pada tingkat yang paling sempurna. Maka ihsan yakni menyangkut bagaimana seorang
dapat merealisasikan, menginternalisasikan Islam dan iman dalam dirinya, di mana al-Islam merupakan perwujudan nilai-nilai spiritual dan moralitas yang dikandung oleh syariah, dan iman adalah pencapaian pengetahuan akan hakikat batin dari segala sesuatu. Ini adalah sesuatu yang penting untuk difahami, apalagi ketika kita berbicara tentang bangunan peradaban itu sendiri. Saudara sekalian, sekarang mari kita lihat struktur sains sebagai cabang pengetahuan dan sebuah kegiatan intelektual. Namun, pembicaraan mengenai struktur sains ini hanya akan bermakna jika kita menerima fakta bahwa ilmu pengetahuan secara sistematis telah disusun dan dibagi sedemikian rupa menjadi beragam disiplin ilmu dan semua bidang pengetahuan yang ini telah dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Demikian pula dengan ilmu itu bertambah terus, apalagi dengan geliatnya kajian-kajian, pendalaman terhadap pengetahuan, terhadap ilmu pengetahuan. Saudara sekalian, dalam tradisi Islam terdapat amat banyak kegiatan intelektual yang menyoroti permasalahan klasifikasi ilmu pengetahuan ke dalam sejumlah disiplin dan bagian-bagiannya. Dalam tradisi intelektual Islam juga menjadi saksi atas penciptaan sejumlah disiplin ilmu baru. Para filsuf sains Muslim menyebut disiplin-disiplin ini sebagai sains al-ulum, ya. Dan mereka umumnya sepakat bahwa sains yang dipahami secara struktural itu dapat dibagi menjadi 4 komponen dasar. Komponen pertama adalah pokok kajian atau objek studi yang dirumuskan dengan baik, yang kemudian berkaitan dengan yang bentuk kumpulan akumulatif pengetahuan dalam bentuk konsep. Kemudian yang kedua adalah fakta atau data. Yang ketiga adalah teori, dan yang keempat adalah hukum. Dan hubungan logis yang muncul di antaranya adalah sangat erat kaitannya. Lalu kumpulan pengetahuan ini membentuk kandungan utama yang disebut dengan ilmu. Jadi kumpulan pengetahuan tadi lalu kemudian disebut sebagai ilmu. Nah, komponen kedua terdiri atas premis dan asumsi dasar yang berperan sebagai fondasi epistemologis. Saat itu juga bagi ilmu yang tengah diperbincangkan ini, yang tengah dipertimbangkan, para filsuf ini berpendapat bahwa tidak sebagaimana dibuktikan dan diverifikasi kandungan pengetahuan, yakni premis dan asumsi yang ada. Premis utamanya adalah tentang sifat dan realitas objek studi dan status ontologis. Kebenaran yang dikandungnya harus diasumsikan dalam ilmu itu, tetapi dibentuk di dalam ilmu yang lain yang lebih mendasar dan komprehensif. Komponen yang ketiga berkenaan dengan metode studi yang digunakan di dalam ilmu itu. Para sarjana muslim kala itu mengakui prinsip bahwa metode studi bisa beragam sesuai dengan karakter objek yang dipelajari. Tidak ada metode tunggal yang berlaku bagi semua sains, kecuali mungkin penggunaan logika dengan metode yang ketat dalam penelitian rasional, analitis, dan bertujuan membangun sebuah teori. Tetapi untuk sains apapun juga, metode inti yang berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan data untuk analisis dan konstruksi teori, dan bagaimana menguji dan memverifikasi klaim kebenaran sebagaimana dirumuskan dalam sejumlah hipotesis, teori, dan hukum, maka tampaknya nalar ilmiah adalah sesuatu yang penting untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan. Maka saudara sekalian, di antara
kekayaan intelektual Islam adalah bagaimana Islam dapat mengkaji sains yang menjadi bukti atau menjadi pembuktian akan kebenaran nilai-nilai Islam, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Komponen yang keempat menyangkut sasaran yang hendak dicapai oleh ilmu tersebut. Sasaran utama sains adalah untuk mengungkap aspek realitas yang terkait dengan objek studi, yaitu untuk sampai pada suatu pengetahuan yang utuh atas ranah realitas dengan keyakinan ilmiah, ilm al-yakin. Yang dimaksud dengan pengetahuan utuh ya oleh kalangan filosof sains muslim adalah pengetahuan akan sifat hakiki dari segala sesuatu yang tercakup di dalam ranah realitas yang dipelajari. Termasuk pengetahuan hubungan antar objek-objek yang dirumuskan dalam bentuk hukum rasional atau proposisi universal. Dan pengetahuan ini dicapai melalui sebuah proses panjang yang telah dijelaskan oleh banyak ilmuwan, oleh banyak sarjana-sarjana Islam. Tentu kajian yang berkaitan dengan ini membutuhkan konsentrasi dan fokus lebih serius untuk kemudian dipahami dengan baik. Oleh karena itu, keempat komponen ini menentukan struktur teori sains. Segala persoalan yang diangkat sepanjang pembahasan komponen-komponen ini bersifat epistemologis. Akan tetapi, kandungan pengetahuan suatu sains memiliki kegunaan dan penerapan. Sungguh terdapat penerapan-penerapan teoritis yang ada di dalam sains dan penerapan praktisnya dalam menghasilkan hal-hal yang terindrai. Dalam konteks karya ilmiah misalnya, sangat penting untuk mengenali sifat krusial persoalan yang terlibat dalam kedua penerapannya. Dalam menuju ranah penelitian sains, dan menuju ranah penelitian dan penerapan sains. Maka setelah kita membahas epistemologis sains dan Islam, kita akan memusatkan perhatian kita pada persoalan etik dalam sains. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.